Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nami kula Rofi Mbah, dugi Tumpang Kabupaten Malang. Badhe tanglet pengertian dari Al-Qur'an Qadim niku napa Mbah? Napa Al-Qur'an tentara napa? Sing terositan jawe bodho Qadim. Kon hati-hati ya, hati-hati ngomong Qadim hati-hati. Pun ngoten mawon, Mbah. Oke, wis engko jadi jawab Al-Qur'an Qadim. Ya Allah, nyenengno ya Allah. Oke, saya mohon dengan sangat ini hal-hal yang bersangkutan dengan fikih dan akhlak Islam, saya mohon dengan sangat Cak Fuad barangkali atau Pak Nur. Saya tanya Mas ya, Allah itu wis suwe ana apa lagi saiki? Kan wis ket biyen ya, awal sekali ya, awal wa akhir itu Allah ya. Nah, qadim itu artinya buyen sekali. Nah, kalau Allah itu berfirman ya, berfirman, firman itu antara Quran itu ya berarti Quran itu ya biyen itu qadim ya. Biyen. Dan yang saya maksud Quran di dalam hati niku lho Nun. Oh, aku Cak Nun hati-hati ya. Jadi Quran qadim itu maksudnya Quran yang itu firman Allah. Allah itu maha qadim, maka Quran juga qadim. Nah, itu. Wes aja suwi-suwi. Oh, sahabat. Ini sambil saya lurus gini Mas. Quran nek ditolak ikan ndak ada pernyataan Allah ndak ada, tapi kan menungso kan dikai jodoh rek, dikai informasi karo dikai perangkat untuk menerima dan mengolah informasi jenenge akal karo hati lah ngono sih. Dadi nek firman iku dikene wedhus ya kan gunane. Kan gitu kan, maka dikekno nang awakmu dikai telu. Iki karo nisor. Iki karo iki kudu kerjasama digawe ngalangi sing nisor iku, kayak ngerem. Jadi urip iku rek, urip itu cuma dua kemungkinannya, ngegas dan ngerem. Kapan ngegas, kapan ngerem, ngono ta? Gitu ta? Ngegasnya sak piro itu cok hidup itu melampiaskan atau mengendalikan. Nah, sesungguhnya yang diajarkan Al-Qur'an itu secara naluriah atau secara embrional sudah ada di dalam cara berpikirmu dan rasane hatimu wis ono. Cuman Allah menolong dengan memberi informasi agak teknis melalui kalimat-kalimat. Jane awakmu wis duwe asline. Nek kon gelem temenan karo atimu karo pikiranmu. Salah satu alasannya adalah wong Quran dikekno ya di tas-tas iki ae. Nek ancane Quran ku gak ono ndek njero atine Nabi Adam, pikiran Nabi Adam dilairno langsung digawani Quran. Lah gak to Nabi Adam gak digawani. Terus sampai Nabi Isa gak digawani, mek digawani Injil. Terus Kanjeng Nabi kayak wingi 14 abad yang lalu baru dicekeli Quran ngono sih. Sebenarnya Allah kan maha tahu bahwa arek-arek iki tak kondol aku dhewe gak tak kei buku panduan gak kepethuk-kepethuk wis tak ngono tak kei anu wis tak kei Quran wis pokoke sing penting sembahyang ping 5 poso Ramadan lunga kaji nang Mekah wis anggeriku kelakoni wis muga-muga insyaallah ketemu aku ngono lho. Oke buian mubeng-mubeng gak kepethuk-kepethuk. Kenapa kok tidak sejak awal Adam dibawain kitab? Gak sih? Jadi Nabi Ibrahim gak tahu khataman. Gitu betul? Nabi Musa barang ini nek awakmu keprok meneh-meneh lah jenengan lah. Apalah Baqarah? Ngono ta. Tuh, jadi ngerti ya Mas? Ada di dalam dirimu ada ayat yang namanya kauniyah, ada ayat namanya qauliyah. Qauliyah itu Al-Qur'an. Kauniyah itu semua yang di dalam kandungan alam semesta yang engkau mencoba memahaminya dan tidak pernah sungguh-sungguh paham, tapi engkau terus mencarinya. Kan gitu. Terus ganti-ganti dan gak ono ujungnya. Bulan aku kata takon jane Pak sama Ustadz Nur sama Ustadz Samsul. Apa kok gak langsungnya Nabi Adam biyen dikei gitu kan. Terus aku mikir-mikir dhewe, oh mungkin Allah itu juga ingin menunjukkan kepada manusia bahwa kabeh ku ono proses rek, kudu ono evolusine, ono iramane. Dadi nek ono arek rame wis SMP jek rame ndek langgar iku ya nek diingat dielingno pisan gak iso ya pindho gak iso ping 3. Mulan didoleki cara terus sampai berhasil, ojo langsung sak dek sak nyet. Terus akhirnya medit. Nek gak meneng tak santet kan. Wah, wis. Nah, gak ngono carane kan harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Kudu gelem berjuang lho, ancane gak berjuang ku akeh gak berhasil gak masalah. Yang penting kamu berjuang terus pokoknya rabi yo.
turunono bojomu. Wis pokoke terus ae wis. Gak meteng-meteng terus no. Ngono lho. Oh nandur. Kok sing ngurusi panene aku. Nggih napa to? Lah Gusti Allah sing ngurusi panene. Kon iso nandur dengan target panen. Iso kon manenno. Terus parine kok odot bendino ngene. Ya gak iso. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Yang diminta Allah padamu adalah kamu berjuang terus-menerus. Ngono ya? Maka Allah memperkenalkan evolusi. Sekarang kita sebut Nabi Musa dikei Taurat. Katakanlah iku bluluk. Ngono wis, cara gampangane wis, arek paham iki ngertine arek iki ngono-ngono tok. Ya nek sampean S3 beres. Iki apa? Jadi aku tak nggawe bahasa sederhana ya. Jadi bluluk berevolusi menjadi cengkir. Jadi dari Taurat dievolusikan menjadi Zabur. Direvolusi lagi menjadi sedikit lebih matang namanya Injil. Berarti mari cengkir ono. Jadi degane terus berkembang sempurna menjadi kelopo niku sing Al-Qur'an dan Pramuka. Lho lah iya sih rek. Kon iki gak eling kon niku. Nggih ta mboten? Lho kon niku nek aku iku ndelok apa eling terus ya, ngono ya. Jadi Quran Qadim itu artinya sebenarnya Quran itu selalu ada, tidak terbatas waktu, tidak terbatas ruang. Sesungguhnya loh, awakmu ya aja ngarani sing iso ngomong, sing iso mikir mek wong tok lho. Rasulullah banyak memberi cerita dan ada hasanah-hasanah. Misalnya Nabi Ibrahim dibakar, terus lautan menawarkan kepada Nabi Ibrahim, gunung menawarkan, Kanjeng Nabi dipanah sampai terluka, dievakuasi ke Bukit Uhud, kemudian gunung Uhudnya marah dan menawarkan untuk menggugurkan batu-batunya agar menimpa orang-orang kafir yang melukai Kanjeng Nabi, kan gitu. Terus Rasulullah mengatakan ojo nek iku karepmu ojo nek perintah Gusti Allah gak apa-apa nek karepmu ojo. Aku iki dikongkon rene gak digawe bales-bales, aku dikongkon rene iki dikongkon nresnani kabeh karo muruki kabeh. Dadi aku gak balas dendam gitu. Sampai Rasulullah mengatakan al-Uhudu jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud iku tresno nang awake dhewe. Mulane awake dhewe kudu tresno karo Gunung Uhud. Iki duduk kene. Mulane aku ndek Gunung Merapi, aku munggah Merapi tak waca iku nu Merapine rada mesem. Oh, iya temenan lho, tak takon arek-arek, saya ketua Dewan Surosar. Lho lak wis ah. Dadi sing paling dhuwur dhewe sar. Dadi aku selama erupsi aku munggah terus rek. Mustasari sar aku iki. Paling dhuwur dhewe. Dadi arek-arek nek aku munggah, arek-arek wani munggah. Nek aku kena aku leren, arek leren. Pokoke didelok wis nek cak nun ketek jek mesem ayo wani. Padahal kene iki di SMS-emno adane. Ya mosok kene sing tuwek dhewe terus ketok wedi arek lak melorot kabeh. Akene koyo kendel-kendel tapi hatiku ngono al Merapi jabalun yuhibbuna wa uhibbuhu ngono. Dan saya kejar-kejaran sama wedhus gembel itu 20 menit melayu menit teko. Kalau saya terlambat 20 menit saya hancur lebur seperti Mbah Marijan. Gitu loh. Dan Mbah Marijan itu kan 12 km di bawah puncak, saya naik sampai 2 kilo di bawah puncak. Ngono lho, kan bondone iku mang. Al Merapi jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Tuh akhirnya temenan iki nek kon kepengin munggah gunung ngono Mbah Sumaru Asmeru Jabalun. Ya apa ya oke. Jadi gitu ya Mas. Jadi Qadim itu kan everywhere, everything, ever segala macam bahasa Inggris. All season, di mana aja engkau ketemu Al-Qur'an. Wes toh. Wes kan ndelok apa wes? Nyawang apa, krungu apa, krasa apa, di situ ada Quran. Bener enggak? Itu namanya Al-Qur'an Qadim. Ndelok godhong. Masa kan ndek godhong gak ketemu Quran? Ndelok angin. Masa gak ketemu Quran? Dimanapun, ngelihat apapun ketemu Al-Quran, ketemu Allah. Bener gak? Nek gak wancane budek kon. Nah gitu kan, selalu ketemu itu namanya Quran Qadim. Kon dhewe sing ngubungno Qadim karo militer, jane hubungane. Wong iku asal usule wong Madura di saat Gestapo dulu, kamu belum lahir, bapakmu belum kawin, tahun 65 itu ada jam malam, setiap malam orang tidak boleh keluar rumah di atas jam 10 malam.
Di Solo ana wong dodol sate malah metune jam 10 bengi. Ditangkap tentara, enggak boleh kamu keluar rumah. Enggak boleh apa, saya jualan, enggak boleh. Siapa kamu? Saya orang Solo saya, Pak. Lu masa percaya tentara nih? Masa orang Solo ngaku saya orang Solo saya? Orang Solo siapa? Ansor saya, Pak. Apa Ansor? Loh, Ansor saya enggak ngerti. Ansor itu setengkak di bawah Kodim, setengkak di atas Hansip, Pak. Ngono Madurane jawab mau Madura gak iso dikalahno. Anda kekasih Allah lah. Orang Madura itu kekasih Allah gitu ya. Meneh-meneh di swarga jelas mlebu neraka mlebu nang swarga. Mendin Solo tak bisa, saya sudah nunggu dari dulu, masa saya tidak masuk. Iki gak sida nuzul Quran iki res. Tak mesti sana yang di pesawat di Lono Madura ngarep dhewe lho. VIP lho. Ndek VIP kursi ngarep VIP ah. Kursi eksekutif. Ya nek anggota DPR ditegur. Kok di eksekutif? Loh Bapak di mana? Loh kok di eksekutif? Iki ana anggota DPR. Loh ini kan eksekutif nomor berapa? Loh enggak, saya legislatif saya. Akhirnya ditenang buri ngarep eksekutif buri legislatif kan gak paham kan naik gendeng. Dan emang Madura ngarep dhewe. Bapak ini nomornya nomor 13B Pak di sana. Gimana sampean? Saya jam 2 malam sudah di Cengkareng saya. Saya tertidur saya. Begitu buka saya langsung masuk, saya depan sendiri. Orang hidup namanya antri lah. Saya sudah dari jam 2 malam. Yang di belakang saya tadi kan jatahnya paling jam 5, jam 6, saya jam 2 malam sudah di Cengkareng. Kok disuruh di belakang. Kok ngeyel wis. Pilote teko ya diayeli, perem diayeli kae. Wah akhirnya ono Pak Hartono. Jenderal Hartono Banyuanyar iku. Jak. Terus tok wedi deh. Wah, gendol. Terus Pak Hartono ini malah wahyu deh. Wah, akhirnya pramugari, Pak, kok bisa ke belakang lari kenapa? Duh, aku lah ngerti arek Madura. Aku kondok nang ndi sampean? Surabaya. Oh, Surabaya ndek mburi ning ngarep Medan. Jadi pesawatnya dibagi loro ya. Ngarepe nang Medan, mburi nang Surabaya. Wong Madura percaya lho. Ngono, numpak sepur yang ngono ngene iki. Tangane metu cendela. Saya ngusik, Bapak, tolong dilarang mengeluarkan anggota badan. Kalau nanti Bapak tangannya keluar, kalau ada tiang, ada jembatan kan bisa patah tangan Bapak. Tambah ngene Madura nih. Madura kok di Pak, nanti ada jembatan patah bener loh tangannya. Ngene. Sak ndase ditokno. Sak ndase ditokno. Akhirnya iku mang aku liwat, Pak. Sampean tuh ndak kasihan ta. Nek sampean gini-gini keluar jendela nanti kan jembatannya ambrol. Oh iya. Ah, ngene. Nek jembatannya ambrol gelem ndak ngalah ya toh. Tapi oke, ini saya ini guyon ya Rek ya. Aku iki cek seger ya urip ya. Oke, jadi gitu ya Mas. Jadi Kodim itu di mana aja engkau ketemu Al-Qur'an. Gitu ya Mas ya. Ya. Ayo berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Trio Siswanto dari jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dari Universitas Negeri Malang. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, gimana cara kita belajar sebagai guru yang baik? Karena kebetulan saya juga belajar di ranah sebagai guru. Seperti apa sih guru yang baik menurut Cak Nun? Kalau setiap saya lihat di YouTube atau di mana, Cak Nun kan pasti menyebutkan guru sastranya yang salah satu Pak Umbu Landu Paranggi, ya Pak. Seperti apa Pak? Jadi seperti itu. Terima kasih Cak Nun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya gini loh, pendidikan itu sederhana. Kamu harus mempelajari siapa dia. Allah itu mentakdirkan seseorang, kacang dijadikan kacang, jagung dijadikan jagung. Manusia faddalallahu ba'dhan ala ba'dhin. Kamu harus tahu, tidak boleh kamu menyamakan semua murid. Murid itu berbeda-beda. Kamu harus pelajari dia, kecenderungannya, bakatnya, kekuatannya, fisiknya. Kamu harus cari, itu aja. Simpel aja.
Kamu mengajar dia berdasarkan kecenderungan masing-masing yang berbeda-beda. Ono arek pinter voli kok kon bal-balan ae. Ya toh? Ono arek pinternya jadi sprinter ojo dikon maraton. Nah, kamu harus mengenali dia kalau olahraga. Juga di bidang-bidang lain. Intinya ngene iku lah. Ini kalau diterangkan panjang lebar, ya. Tapi pokoknya intinya kenalilah siapa dia. Sebagaimana engkau mengenali siapa dirimu. Sebenarnya ini kan teorinya bisa dipakai apa saja. Anda tuh harus kenal siapa dirimu. Pakai terminologi apa? Misalnya saiki terminologi misalnya Khulafaur Rasyidin. Awakmu itu jenisnya Abu Bakar, tak Umar, tak Ali, tak Utsman. Kira-kira awakmu lho mentale. Nek berangasan, tabrakan iku berarti rada Umar, ngono sih. Tapi nek wonge alus rada apa jenenge ndelok-ndelok diproses dengan itu berarti Abu Bakar. Nek senengane nimbang-nimbang berarti Utsman dan seterusnya. Pandhawa 5 yang ngono. Kon tipe Puntadewa ta tipe Krishna. Kira-kira gitu ya Mas ya. Makanya di Jawa disebut ilmu katurangan, ilmu watak-watak binatang. Ada orang cenderung taat seperti kambing, ada orang yang cenderung seperti keledai, mandiri. Tapi yo gak iso dikongkon ngangkut abot-abot. Sing iso dikongkon abot-abot itu jaran. Maka ada istilah diperkuda, tidak ada istilah diperkeledai. Jadi jaranku kaitannya berontak tapi nek wis kena ya wis taat. Nek keledai ketoke taat masuk taat ya keledai. Nek kepengin mlaku-mlaku, kepengin leren-leren. Gitu mboten. Wis kon delok awakmu iku sapa? Gitu loh. Nek iki rada keledai kata iki. Oke ya, pokoknya tipologi. Pelajarilah manusia. Saya sudah pernah konfirmasi ke Asbat. Suban wa qabaila itu tidak hanya suku bangsa, tapi juga jenis-jenis karakter-karakter, ya, kecenderungan-kecenderungan. Suket ada berapa macam suket. Ngono sih. Kerek ada berapa macam kerek. Kucing aja berapa ratus jenis kucing, betul enggak? Apalagi manusia. Gitu kan? Oke. Terus Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya apa perbedaan antara hak asasi dan wajib asasi. Terus lantas apa perbedaan kelak apabila segala sesuatu mengatasnamakan hak asasi itu muncul? Lantas apa perbedaannya antara imperialis, kapitalis dan sosial komunis? Gitu saja. Ya, Anda berpikir bedanya humanisme dengan Abdullah, dengan Anda sebagai manusia seolah-olah Anda ada Tuhan, kalau Anda Abdullah ada Tuhan, kalau Khalifatullah ada Tuhan yang memberi tugas kepada Anda. Kalau Anda ngomong humanisme berarti ada hak asasi manusia karena diandaikan Tuhan tidak ada. Kalau Anda Abdullah, ada hamba Allah, berarti Anda tidak punya hak asasi. Anda yang punya adalah wajib asasi. Karena manusia tidak punya hak atas dirinya sendiri, dia hanya diselenggarakan oleh Allah. Maka dia hanya punya wajib asasi dari Allah, gitu kan? Oke. Terakhir, cepet, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Grafik. Grafik. Ya, saya singkat saja, Pak. Saya merenung, Pak. Lihat jam, lihat itu, saya sampai kepikiran waktu itu apa, Pak, aslinya, Pak? Ya. Itu waktu itu apa itu? Aku beberapa definisi ada, tapi saya akan menyempurnakan definisi itu dan beberapa definisi terakhir sedang saya tunggu WhatsApp-nya dari Allah langsung. Yang saya tentenono ya, Rek ya. Lah gendeng kan takon waktu iki lho. Nyambut gawe dorong takon waktu. Ojo jero-jero kan ya. Tenang-tenang ya, lakonono ngono lho ya. Wis, nanti pelan-pelan kalau ada waktu, ada peluang, ada kecerdasan yang lebih, baru Anda mencari hakikat waktu. Saiki PR aja. Ngene sifatnya sih. Waktu itu linear apa siklikal ngono sik ya. Wis iki dicekel iku sik. Kon nek bingung ya buakan ngono ae. Wis gak tetekan, gak waktu-waktuan ngono ae wis. Lah ya arek sak ngono lho meneng-meneng berfilsafat tentang waktu kan. Kon dilek karo Bathara Kala kan kok. Bathara Kala itu artinya waktu. Bathara Kala itu adalah betapa misteriusnya waktu. Kalau kamu tidak kerjasama dengan hakikat waktu, berdasarkan Allah berfirman termasuk di hadits qudsi, maka kamu akan ditelan oleh Bathara Kala. Artinya kamu akan tenggelam di dalam misteri waktu. Menurut ya, wes lagi yang penting rapi. Menurut ya, yes. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Ya, kita berdiri bersama-sama.
Assalamualaikum, selamat datang di Pauling Maya. Berikut ini adalah video sinau bareng tahun 2018. Inti dari video ini adalah respon jawaban dari Mbah Nun kepada para penanya. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Poin yang pertama, intinya adalah respon jawaban Mbah Nun kepada penanya yang menanyakan perihal Quran Qadim. Dan garis besar dari jawaban yang Mbah Nun tawarkan adalah Quran itu ada dua macam, yakni Quran Qauliyah dan Quran Kauniyah. Quran Qauliyah adalah firman Allah yang bermaktub dalam mushaf yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sedangkan Quran Kauniyah adalah ayat-ayat Allah yang terkandung dalam seluruh alam semesta yang bisa kita jangkau dengan hati, akal, dan pikiran manusia. Dan Quran Kauniyah inilah yang penanya maksudkan dengan Quran Qadim, yakni ayat Allah yang sudah ada sejak dulu kala, bahkan jauh sebelum mushaf Al-Quran. Selanjutnya, poin kedua adalah Mbah Nun mengungkapkan bahwa manusia itu butuh proses. Pertama-tama, dahulu Allah menurunkan Taurat, kemudian Zabur, selanjutnya Injil, baru kemudian Quran. Dan bahkan meskipun sudah berproses sedemikian rupa, secara perlahan-lahan saja masih banyak manusia yang tidak siap, sehingga masih banyak yang tidak beriman kepada Quran. Mungkin itu sedikit alasan mengapa Quran diturunkan terakhir, karena pada hakikatnya manusia perlu proses. Dan alasan lainnya mungkin adalah karena tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, sehingga perlu ada buku manual yang super lengkap untuk menuntun manusia setelah Nabi Muhammad. Mungkin itu segelincir alasan mengapa Quran tidak diturunkan sejak awal kepada Nabi Adam. Intinya manusia butuh proses. Bahkan dahulu meskipun sudah turun Quran pun, Allah tidak lantas melarang Homer atau miras secara langsung, namun berproses. Jadi awalnya Allah hanya melarang sholat dalam keadaan mabuk. Hal ini termaktub dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Setelahnya, barulah Allah melarang miras secara keseluruhan, yakni pada Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar. Dalam kaidah tafsir, ayat di atas disebut mansuh Quran bil Quran. Artinya, ayat Quran dapat terhapus dengan Quran. Jadi, ayat yang sebelumnya yang menyatakan bahwa tidak boleh minuman keras hanya saat sholat, terhapus dengan ayat yang turun selanjutnya, bahwa khamar adalah dosa besar. Sekali lagi, hal ini sedikit contoh dari bukti bahwa manusia itu amat bodoh, sehingga harus dituntun dengan perlahan-lahan alias berproses. Dan oleh karenanya, maka Quran pun tidak diturunkan sejak awal, karena memang manusia perlu proses dan karena memang Allah sebaik-baik pengayom. Meskipun begitu, sebenarnya Quran juga sudah diturunkan sejak Nabi Adam, yakni Quran Kauniyah yang disebut dengan Quran Qadim. Contohnya adalah manusia diberi hati, akal, dan pikiran sejak pertama kali diciptakan, sehingga jika manusia sungguh-sungguh menggunakan akalnya, maka tidak ada firman secara langsung pun, sebenarnya manusia sudah tahu bahwa khamar itu merusak dan harus dijauhi. Jadi pada hakikatnya, Quran Kauniyah sudah ada sejak dulu kala, dan itulah mengapa disebut Quran Qadim. Seperti namanya,
Quran Qadim. Qadim adalah lama alias dahulu kala. Jadi, Quran Qadim adalah Quran yang sudah ada sejak dahulu kala. Selanjutnya, poin terakhir intinya adalah respon Mbah Nun kepada penanya yang menanyakan perihal cara menjadi pendidik menurut Mbah Nun. Dan jawaban yang Mbah Nun tawarkan intinya adalah kenalilah anak didik dengan benar, ketahui karakternya, kecenderungannya, watak, dan bakatnya. Kemudian, temanilah mereka untuk berproses sesuai dengan kecenderungan mereka masing-masing. Gambarannya begini. Jadi kalau anak didik kita itu kambing, maka didiklah sebagai kambing. Jangan dididik sebagai ikan, apalagi dididik menjadi burung. Karena itu jelas keliru. Bagaimana mungkin kambing bisa menyelam? Dan sampai kapanpun juga, kambing tidak akan bisa terbang seperti burung. Intinya, Mbah Nun menawarkan kepada penanya agar mendidik anak sesuai dengan fadilah mereka masing-masing. Karena Allah memberi fadilah kepada setiap diri berbeda-beda. Jadi, tidak bisa disamaratakan antara anak didik satu dengan yang lainnya. Kurang lebih, itu sebatas yang mampu kami tangkap. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.